Langit pagi di Brebes masih diselimuti kabut tipis ketika Larasati menyalakan mesin truk tuanya, Singolodra, sebuah Colt diesel yang diwariskan almarhum ayahnya, dulu sang penguasa jalanan Pantura sebelum ajal merenggutnya karena ulah preman bengis. Di dalam truk itu, ratusan karung bawang merah tertata rapi, siap diantarkan ke pasar induk Kramat Jati. Aroma tajam khas bawang menyeruak di kabin sempit, namun bagi Laras, aroma itu adalah simbol perjuangan hidup, peluh petani, dan harapan untuk masa depan. Laras merapatkan jaket jeansnya, menatap sepintas ke kaca spion yang buram, seolah memastikan bahwa masa lalu tidak mengejarnya hari ini. Tapi nyatanya, bayangan ayahnya selalu muncul di kaca itu, berdarah-darah, memohon tolong yang tak sempat datang. "Aku bukan anak kecil lagi, Pak. Kali ini, aku yang akan lindungi jalanku sendiri," gumamnya lirih, lalu perlahan truk itu bergemuruh keluar dari desa kecilnya menuju jalanan keras Jawa. Sepanjang jalan, kenangan menyayat kembali menyeruak. Ia ingat betul malam hujan itu, saat ia, yang masih berumur 14 tahun, menunggu ayahnya pulang dari mengantar muatan. Yang datang bukan sang ayah, tapi kabar dari polisi desa, jasad ayah ditemukan di pinggir tol, tewas dengan luka sabetan dan lebam parah. Tidak ada keadilan, tidak ada pelaku yang ditangkap. Dunia jalanan terlalu gelap, dan hukum terlalu jauh bagi orang kecil seperti mereka. Roda truk berderak melewati jembatan tua di perbatasan Tegal. Laras menggenggam erat kemudi, mencoba menahan getar emosinya. Radio tua di dashboard memutar lagu campur sari, namun suaranya kalah dengan degup jantungnya sendiri. Ini bukan sekadar pengantaran bawang. Ini misi pribadi. Setiap kilometer adalah bentuk perlawanan terhadap ketakutan masa lalu. Di sebuah tikungan sempit dekat Pemalang, sebuah sepeda motor nyaris menabrak truknya. Laras mengerem mendadak, jantungnya hampir meloncat keluar. Dari kaca depan, pengendara motor itu hanya melotot, lalu pergi begitu saja. "Sabar, Ras, jangan terpancing," bisiknya, meski kedua tangannya masih gemetar. "Jalan ini memang bukan untuk yang lemah. Setiap hari adalah ujian nyali dan kesabaran." Di tengah jalan, ia mampir sebentar ke warung pecel langganannya. Pemilik warung, Mbok Saroh, menyapa hangat. "Wah, Laras, sendirian lagi? Nggak takut jalanan sekarang banyak begal, loh?" Laras hanya tersenyum kecut. "Takut, Mbok, tapi kalau saya takut, siapa yang nganterin bawang ini ke pasar? Nggak makan nanti ibu saya." Kata-kata itu lebih terdengar seperti tamparan kepada dirinya sendiri. Bahwa hidupnya memang harus terus berjalan, meski bahaya selalu mengintai di tiap tikungan. Menjelang petang, Laras memutuskan untuk bermalam di sebuah pos rehat kecil dekat Subang. Ia menyalakan rokok linting dan duduk di atap truk, memandangi bintang-bintang yang malu-malu muncul di langit kelam. Angin malam membawa aroma rumput dan aspal basah. Disinilah, ia merasa paling tenang, di antara deru mesin dan sunyi malam, jauh dari rasa takut, walau sesaat. Namun dalam diam itu, Laras tahu, malam ini hanyalah permulaan. Jalan menuju Jakarta tidak akan pernah ramah, terlebih untuk seorang perempuan yang berani menantang kuasa para preman. Ia tak lagi hanya mengangkut bawang, ia sedang membawa nyawa, kenangan, dan dendam yang belum terbalas. Laras terbangun mendadak di dalam kabin truk ketika dentuman suara keras dari luar mengejutkannya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, nafasnya memburu, matanya liar menatap sekeliling. Tak ada apa-apa, hanya suara truk lain yang lewat. Tapi dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Mimpi itu selalu sama, ayahnya tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan, matanya kosong, tangannya terulur seperti memohon pertolongan yang tak pernah datang. Laras menggigit bibirnya dalam-dalam, mencoba menahan tangis. Ia benci mimpi itu, tapi mimpi itu juga yang membuatnya tetap hidup, tetap kuat. Dengan tangan gemetar, ia membuka termos kecil dan menyeduh kopi. Uap panas mengaburkan kaca depan kabin, seperti tirai yang menutupi masa lalu yang belum selesai. "Aku akan sampai Jakarta. Aku akan jaga semua yang kamu tinggalkan, Pak," gumamnya lirih. Matanya memandang lurus ke depan, ke jalanan gelap yang seperti tak berujung. Jalan yang sama yang dahulu menjadi kuburan hidup bagi ayahnya. Pagi menjelang dengan mendung yang menggantung. Laras kembali memacu truknya perlahan. Di radio, berita pagi mengabarkan tentang meningkatnya aksi premanisme di jalur distribusi barang pertanian. Salah satu lokasi yang disebut adalah daerah Cikarang dan Karawang, jalur yang akan ia lewati. Jantung Laras berdebar, tapi ia tak bisa berhenti.
Muatan bawang ini harus sampai, dan lebih dari itu, ia harus menghadapi ketakutannya sendiri. Beberapa kilometer kemudian, Laras melihat mural di dinding jembatan jalan tol yang membuatnya terpaku sejenak. Gambar seorang sopir dengan wajah berdarah, dan tulisan, korban uang jalanan. Ia meminggirkan truk dan turun. Laras menatap mural itu lama sekali. Seakan lukisan itu adalah monumen sunyi bagi para sopir seperti ayahnya. Ia mengusap dinding dingin itu dengan ujung jarinya, matanya mulai berkaca-kaca. Mereka pikir kita cuma pengantar barang. Mereka nggak tahu, kita juga pengantar harapan, bisiknya. Tak lama setelah kembali ke dalam truk, Laras membuka laci dashboard. Di dalamnya, ada potret lama, dirinya kecil bersama ayah dan ibunya. Senyuman mereka masih utuh di kertas yang mulai menguning. Tapi di luar kertas itu, dunia sudah tak lagi sama. Ayah telah tiada, ibunya sakit-sakitan, dan Laras, kini memanggul semua beban itu sendiri. Ia menggenggam foto itu erat, seolah ingin mengambil kembali masa lalu yang tak akan kembali. Jalanan menuju Cirebon mulai ramai. Banyak truk lain di jalur itu, tapi Laras merasa tetap sendiri. Ia melambaikan tangan ke beberapa sopir yang dikenalnya, tapi tak semua membalas. Mungkin karena ia perempuan, atau mungkin karena mereka takut ikut terseret masalah jika Laras diserang. Ia tahu, rumor tentang truknya yang pernah menolak bayar uang jalan sudah tersebar. Dan itu membuatnya jadi target. Menjelang siang, Laras berhenti di pinggir jalan dekat jembatan timbang untuk memeriksa kondisi ban. Saat ia jongkok, sekelibat motor lewat, lalu sebuah suara kasar terdengar dari kejauhan. "Woi, cewek truk, jalan ini bukan buat yang sombong. Malam ini kita ketemu lagi." Laras berdiri cepat, matanya mencari-cari sumber suara, tapi motor itu sudah lenyap di tikungan. Ancaman itu membuat darahnya dingin. Preman itu tahu dia lewat sini, dan mereka menunggu. Namun, alih-alih panik, Laras kembali masuk ke kabin dengan wajah tegas. Ia menatap jalan panjang di depannya. "Kau kira aku akan mundur? Tidak malam ini, tidak esok hari." Mesin truk meraung, dan perjalanan terus berlanjut. Tapi kini, bayangan masa lalu tak hanya hidup dalam mimpi, ia telah menjelma menjadi bahaya nyata yang akan segera datang. Sore itu, langit mulai gelap meski matahari belum tenggelam sepenuhnya. Awan tebal menggantung di atas jalur Pantura saat Larasati memasuki daerah yang dikenal sebagai Tikungan Cadas, sebuah belokan sempit dan curam di antara tebing batu dan semak belukar. Tempat itu terkenal angker dan sering jadi lokasi para sopir dihadang. Laras tahu, ini titik rawan. Tapi ia tak punya pilihan. Jalur ini adalah rute tercepat menuju Jakarta, dan waktu adalah musuh terbesarnya. Jika telat sehari saja, bawangnya bisa membusuk dan harganya anjlok. Baru saja truknya masuk ke belokan kedua, dari balik semak, 3 pria bermotor keluar mendadak. Salah satunya menghadang dengan tongkat besi di tangan, 2 lainnya mengikuti dari belakang. Laras menginjak rem kuat-kuat, truk berhenti dengan hentakan keras. Debu naik tinggi ke udara. Salah satu preman mendekat sambil menggedor pintu truk. "Turun, cewek, ini jalan bayar. Jangan sok jagoan," teriaknya dengan suara serak. Laras tetap diam di balik kemudi, matanya menatap tajam ke arah ketiganya. Ia sudah hafal bahasa jalanan seperti ini. Jika ia turun, mereka akan merampok semuanya. Jika ia diam, mereka akan memaksa. Tapi ia punya satu senjata, keberanian yang tak bisa mereka taklukkan. Dengan cepat, ia menarik tuas gas dan menginjak pedal dalam-dalam. Truk melonjak ke depan, memaksa salah satu preman melompat ke samping. Motor mereka terpental, dan salah satu jatuh terguling ke parit. Namun, keberanian itu tak datang tanpa risiko. Salah satu dari mereka sempat melemparkan batu ke arah kaca depan truk. Kaca pecah sebagian, serpihan menghujani wajah Laras. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi ia tak peduli. Ia terus melaju, meninggalkan tikungan itu secepat mungkin. Hatinya berdegup kencang, lebih karena amarah daripada takut. Ia tahu ini belum selesai, justru baru dimulai. Beberapa kilometer setelah lolos, Laras menepi di pos tambal ban kecil. Seorang pemuda bernama Wawan membantu membersihkan serpihan kaca dari wajahnya dan menambal ban yang sedikit bocor akibat benturan. "Mbak Laras, saya sering dengar, cewek truk dari Brebes yang keras kepala. Katanya pernah nolak pungli di Cikampek," tanya Wawan. Laras hanya tersenyum getir, "Keras kepala. Mungkin,
Tapi lebih keras dari rasa lapar ibu saya. Wawan tampak cemas. Preman yang tadi itu bukan kaleng-kaleng, Mbak. Mereka ada yang punya koneksi sama mantan aparat. Kalau mereka dendam, bisa habis dikejar-kejar. Laras mengangguk pelan. Ia tahu ancaman itu nyata. Tapi diam hanya akan membuat mereka semakin berani. Kalau semua sopir diam, siapa yang bakal ngelawan? Jalan ini bukan milik mereka, jawabnya tegas. Saat malam mulai turun, Laras kembali ke truknya. Wajahnya masih terasa perih, tapi semangat dalam dadanya justru membara lebih panas. Ia menyeka darah yang mulai mengering di pipi, menatap pantulan dirinya di sisa kaca yang belum pecah. Sosok di sana bukan lagi Laras si anak sopir, tapi perempuan yang telah memilih melawan ketidakadilan. Preman mungkin bisa merusak kaca, tapi mereka tak akan bisa memecahkan tekadnya. Perjalanan dilanjutkan, kali ini dengan sorotan lampu kabur dan kaca depan berlubang. Angin malam masuk dari celah pecahan kaca, membawa dingin dan ketegangan. Tapi Laras tetap menggenggam erat kemudi. Karena ia tahu, semakin dekat ke Jakarta, semakin besar pertarungan yang menantinya. Gelap mulai menelan langit saat Laras memasuki kawasan Indramayu. Lampu-lampu jalan jarang menyala, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kelelahan dan sisa luka di wajahnya, Laras tetap memacu truk dengan kecepatan sedang. Pikiran masih dipenuhi oleh kejadian di tikungan Cadas. Tapi bukan rasa takut yang mengendap, melainkan rasa dendam yang mulai tumbuh. Ia tahu, kejadian itu bukan sekadar perampokan acak. Preman itu tahu namanya. Mereka bukan sembarang preman jalanan. Di sebuah SPBU kecil, Laras memutuskan berhenti sebentar untuk mengisi solar dan mencuci muka. Sambil menunggu, ia duduk di bangku pojok warung kopi, memperhatikan beberapa sopir yang bercakap pelan. Dari pembicaraan mereka, Laras menangkap kabar bahwa sebuah kelompok preman besar kini menargetkan truk-truk pengangkut komoditas berharga, terutama yang menolak bayar uang jalan. Katanya, ada sopir perempuan dari Brebes yang bikin geng itu rugi besar karena ngelawan. Sekarang mereka sewa orang dari luar buat ngejar, kata salah satu sopir tua tanpa tahu siapa yang sedang duduk di dekatnya. Laras menarik napas dalam-dalam. Ia meneguk kopinya, lalu berdiri. Kalau mereka butuh bayaran buat ngelawan satu perempuan, berarti mereka lebih takut dari yang mereka kira, gumamnya lirih. Tapi di dalam hatinya, ia sadar bahaya kini jauh lebih besar. Ini bukan sekadar aksi preman lokal. Ini perang harga diri, dan ia berada tepat di tengahnya. Saat Laras kembali ke truk, ia menemukan sobekan kertas diselipkan di wiper kaca. Isinya tulisan tangan kasar, "Hargai jalan ini, atau mayatmu kami jadikan peringatan. Jakarta takkan pernah kamu capai." Darah Laras mendidih, tangannya mengepal. Ini bukan peringatan lagi, ini tantangan. Ia tahu, menelusuri jalan malam berarti siap disergap kapan saja. Tapi berhenti sekarang hanya akan membenarkan ketakutan yang diwariskan dari satu generasi sopir ke generasi berikutnya. Di jalur selepas Subang, Laras melihat cahaya lampu sorot dari kejauhan. Sebuah truk lain berhenti di pinggir jalan, tampak rusak. Instingnya mengatakan sesuatu tak beres. Namun saat ia mendekat, dua motor keluar dari balik semak. Mereka melaju beriringan, berusaha mengapit truk Laras. Dari kaca spion, Laras melihat salah satu dari mereka menarik rantai besi. Tak ada waktu berpikir, ia membanting setir ke kanan, menyalakan klakson panjang-panjang sambil terus melaju menembus kegelapan. Motor yang mengapit tergelincir, salah satu dari mereka jatuh menghantam aspal. Tapi yang satunya lagi tetap mengejar, hingga akhirnya truk Laras masuk ke jembatan sempit yang cukup hanya untuk satu kendaraan. Motor itu terpaksa berhenti, tertinggal di belakang dengan suara makian yang memekakkan telinga. Laras menggertakkan giginya, menahan napas panjang. Ia selamat, untuk sekarang. Truk terus melaju di bawah langit hitam yang mulai diguyur gerimis. Setiap detik terasa seperti menantang maut. Laras menyeka pelipisnya yang kembali berdarah karena serpihan kecil kaca yang belum sempat dibersihkan. Ia menatap lurus ke depan, melewati jalanan yang kian sunyi. Tak ada lagi nyanyian di radio, hanya suara detak jam dan raungan mesin. Dalam sunyi itu, Laras bersumpah dalam hati. Bukan hanya untuk menyelesaikan perjalanan ini, tapi untuk membongkar dan menghancurkan jaringan preman bayaran yang telah menjadikan jalanan sebagai ladang pemerasan. Ia bukan siapa-siapa, tapi di balik kemudi, Laras adalah ancaman bagi siapapun yang mengira perempuan tidak bisa melawan. Pagi itu,
Langit tampak murung. Kabut tipis menggantung rendah saat Laras menginjakkan pedal gas meninggalkan kawasan Purwakarta menuju arah Karawang. Jalanan mulai ramai, tapi bukan keramaian yang membuatnya cemas. Sejak malam sebelumnya, ia merasa diawasi. Ada motor yang seperti terus membuntuti dari jauh, kadang muncul, kadang menghilang di kelokan. Laras tak yakin, tapi nalurinya sudah terlalu sering menyelamatkan nyawanya. Ia tahu ini bukan perasaan kosong. Menjelang tikungan panjang dekat flyover Karawang Barat, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari sisi kanan. Batu sebesar kepala orang dewasa menghantam kaca depan truknya, pecah berantakan. Refleks, Laras menginjak rem keras-keras. Truk bergoyang keras hingga hampir oleng. Laras menunduk, menahan luka di pelipis kirinya yang kembali terbuka, darah mulai menetes ke dashboard. Tapi sebelum ia sempat bangkit, suara teriakan terdengar dari luar. "Turun! Dasar perempuan sok jago." 3 orang bersenjata tumpul mendekat cepat. Salah satu di antaranya membawa rantai, lainnya besi panjang. Laras tahu mereka bukan hanya ingin menakutinya kali ini. Mereka ingin menghancurkannya. Dengan sisa tenaga, ia mengunci pintu truk dan menyambar linggis yang terselip di bawah jok. Ketika salah satu dari mereka mencoba memecahkan kaca samping, Laras menghantam tangan itu dari dalam kabin dengan keras. Teriakan kesakitan membelah udara. Truk di belakang membunyikan klakson panjang, mungkin tak sengaja menjadi penyelamat. Ketiga preman itu panik, lalu kabur terbirit-birit ke arah motor mereka yang terparkir tak jauh. Laras membuka pintu dan berteriak lantang, "Jangan pikir aku bisa kalian buat takut. Aku bukan korban kalian berikutnya." Suaranya serak, tapi tegas. Meski darah mengalir dari dahinya, sorot matanya tetap menyala seperti api yang tak bisa dipadamkan. Seorang sopir tua dari truk belakang akhirnya turun menghampiri. "Mbak Laras, ya Allah, kamu berdarah. Ayo ke klinik," ujarnya panik. Tapi Laras menggeleng keras. "Saya masih bisa lanjut. Luka ini kecil dibanding luka yang sudah saya bawa sejak kecil." Ia hanya meminta air dan kain lap. Di sisi dalam dirinya, ia tahu luka fisik bisa sembuh, tapi luka batin dari masa lalu itulah yang membuatnya terus maju. Setelah membersihkan darah sebisanya, Laras kembali ke kemudi. Ia menyalakan mesin, menatap jalanan di depan seperti hendak menelan semuanya. Rasa perih tak mengalahkan tekadnya. Ia mulai sadar, ini bukan lagi sekadar pengantaran bawang, ini perang terbuka. Perang antara harga diri dan kekuasaan jalanan yang selama ini dikuasai oleh ketakutan dan uang kotor. Sepanjang jalan menuju Cikarang, Laras tak bicara sepatah kata pun. Hanya deru mesin dan irama detak jantung yang menemani. Tapi di dalam pikirannya, strategi mulai terbangun. Ia tak bisa selamanya melarikan diri. Ia tak bisa terus berharap ada orang lain yang akan melawan. Jika jalan ini ingin bersih, ia harus jadi pelopornya. Bukan dengan kekerasan semata, tapi dengan keberanian dan tekad yang tak bisa dibeli. Saat truk memasuki batas akhir Karawang, langit mulai cerah. Tapi luka di wajah Laras masih segar, dan luka di dalam dadanya semakin dalam. Namun di balik semua itu, satu hal pasti, Laras tidak akan berhenti. Bukan hanya demi bawang, bukan hanya demi ibu dan adiknya, tapi demi semua sopir yang selama ini dipaksa tunduk pada hukum jalanan yang bengis. Truk tua Laras melintasi kawasan Cikarang dengan kaca depan yang pecah dan bekas darah yang belum sepenuhnya kering. Meski rasa perih belum hilang, sorot matanya tampak lebih tajam dari sebelumnya. Rasa takut sudah tertinggal jauh di belakang. Kini yang tersisa hanya tekad dan kemarahan yang mendidih di dada. Tapi di tengah keheningan jalan, sebuah klakson pendek dari belakang menyadarkannya. Sebuah truk tronton berwarna merah menyusul pelan, kemudian menyamakan laju. Sopir truk itu melambaikan tangan dan memberi isyarat untuk menepi di sebuah warung sopir dekat perbatasan Bekasi. Laras ragu, tapi akhirnya setuju. Ia mengenali wajah itu, Dito, seorang sopir tua yang pernah dikenalnya semasa kecil. Teman ayahnya dulu. Mereka duduk di kursi bambu warung yang menghadap ke jalan, ditemani kopi panas dan suara mesin kendaraan yang berlalu lalang. Dito memandang Laras lama sekali sebelum akhirnya membuka percakapan. "Kamu anaknya Pak Harno?" "Iya." Laras mengangguk pelan. "Nama itu adalah luka dan kekuatan sekaligus. Bapak saya mati dibunuh di jalan seperti ini, Om. Dan mereka masih berkeliaran," ucapnya lirih. Mata Dito berkaca-kaca. "Dulu kami berjuang bareng, tapi satu persatu sopir mundur, dipaksa atau dipukul. Cuma ayahmu yang tetap berdiri.
Sampai dia dibungkam, suasana mendadak sunyi. Kenangan lama muncul di antara kepulan asap kopi dan aroma solar. Gito kemudian mengambil sesuatu dari dashboard truknya. Sebuah peta kusam, penuh coretan dan tanda. Ini rute-rute rawan. Dan ini, lokasi markas mereka sekarang. Sudah pindah 3 kali. Terakhir saya dengar, mereka bersembunyi di gudang tua di Tambun. Tapi hati-hati, Las. Sekarang mereka bukan cuma preman. Mereka ada backing, dan mereka mulai rekrut bayaran dari luar. Laras menatap peta itu seperti menatap peta perang. Saya nggak bisa mundur, Om. Mereka udah lukai saya, ancam saya, hampir bunuh saya. Kalau saya diem, mereka pikir kita semua bisa diinjak. Gito terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kamu punya nyali seperti ayahmu. Tapi jangan sendirian, jalan ini panjang dan penuh jebakan. Dari sakunya, Gito memberikan sebuah HT radio kecil. Ini buat komunikasi. Kalau mereka datang lagi, kamu nggak sendirian. Di balik raut keras dan usia yang tak muda lagi, Gito menyimpan dendam yang sama. Keduanya lalu sepakat membentuk jaringan kecil di antara para sopir, sebuah lingkaran komunikasi darurat. Mereka akan berbagi informasi, memperingatkan satu sama lain, dan bila perlu, saling melindungi di tengah jalanan yang sudah seperti medan perang. Menjelang sore, Laras kembali ke truknya, menggenggam HT radio itu erat. Kali ini ia merasa tidak sepenuhnya sendiri. Ada Gito, mungkin akan ada lebih banyak lagi. Jalanan ini sudah lama dikuasai ketakutan. Sudah saatnya ada perlawanan, sekecil apapun itu. Dan Laras sadar, perlawanan ini tidak akan cukup dengan tangan kosong. Tapi ia juga tahu, musuh terkuat adalah keberanian yang sudah tak bisa ditawar lagi. Mesin, Singolodra, kembali meraung saat Laras melaju ke arah Tambun. Tapi kini, setiap deru roda terasa berbeda. Bukan sekadar perjalanan pengantar barang, melainkan langkah awal dari sebuah perang panjang yang tak lagi bisa dihindari. Di depan sana, markas para pemalak menunggu. Dan Laras, dengan luka dan amarahnya, siap mengetuk pintu neraka itu. Langit Tambun sore itu kelabu, seolah ikut menahan nafas akan badai yang segera datang. Laras memarkir truknya di belakang sebuah toko ban tua yang sudah tak beroperasi. Ia tak langsung turun. Di dalam kabin, ia menggenggam HT pemberian Gito, menunggu sinyal yang dijanjikan. 1 klik untuk aman, 2 klik untuk bahaya. Sepanjang jalan tadi, beberapa sopir yang tak dikenalnya memberi klakson pendek dan anggukan kepala. Itu isyarat. Diam-diam, jaringan kecil yang ia dan Gito bangun mulai bekerja. Laras menatap ke arah peta yang tadi diberi Gito. Markas preman bayaran itu tak jauh dari sini, sebuah gudang tua yang pernah menjadi tempat penyimpanan pupuk. Dari luar, hanya bangunan reyot tak terurus. Tapi dari informasi para sopir, di sanalah pusat intimidasi berlangsung. Truk-truk yang dipaksa berhenti, sopir yang dipukuli, dan hasil panen yang dirampas. Semua dimulai dari tempat itu. Kepalanya masih berdenyut, bekas luka di pelipis belum kering sepenuhnya. Tapi rasa sakit itu kini terasa kecil dibanding bara di dadanya. Laras membuka dashboard dan mengambil pisau lipat kecil milik ayahnya, satu-satunya benda peninggalan yang masih ia simpan sejak tragedi malam itu. Ia menatap pantulan dirinya di kaca retak. Mata itu tak lagi menyimpan takut. Hanya tekad yang terpatri kuat. Bapak, hari ini aku balas semua yang mereka lakukan, ucapnya dalam hati. Laras turun, menyusuri gang sempit di belakang gudang. Suara gaduh dari dalam terdengar samar, tawa kasar, denting botol, dan musik dangdut keras. Ia mengintip dari celah dinding reyot dan melihat wajah yang tak asing, preman gondrong yang melempar batu ke truknya di Karawang. Kali ini dia tertawa, mengangkat botol dan mengolok-ngolok para sopir yang dianggap pengecut. Tapi tawa itu akan segera berubah menjadi jerit. Tiba-tiba, suara dari HT berbunyi 2 kali. 2 klik. Tanda bahaya. Laras langsung merunduk. Dari arah samping, sebuah mobil pikap datang dan berhenti di depan gudang. 3 pria turun dengan langkah tergesa, membawa senjata tumpul. Mereka tampak buru-buru, seolah hendak menyelesaikan sesuatu malam ini. Laras merasakan napasnya memburu. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang, tapi juga bukan waktu untuk mundur. Ia memutuskan kembali ke truk, tapi langkahnya terhenti ketika melihat seorang anak muda dipukul di dekat pos jaga gudang. Sopir muda, mungkin belum lama ikut jalur ini, tubuhnya gemetar ketakutan. Baru, pertama ngirim sayur udah gaya. Bayar dulu,
baru lewat. Bentak salah satu preman. Laras mengepalkan tangan. Ia tak bisa lagi membiarkan hal ini terjadi di depan matanya. Ia tak mau lagi menjadi saksi tanpa perlawanan, seperti dulu saat ayahnya terbaring tak bernyawa. Dengan tekad membara, Laras berjalan cepat ke arah truk, menghidupkan mesin, dan menyalakan lampu jauh dengan klakson panjang. Bunyi itu menggelegar di jalan sempit, membuat para preman terkejut. Dari kabin, ia menjerit sekeras mungkin, "Lawan kami bukan cuma satu. Kami sudah bangkit. Jalan ini bukan milik kalian." Lalu dari ujung jalan, dua truk besar datang merapat. Gito di satu truk, dan seorang sopir tua lainnya di truk kedua. Truk-truk itu membentuk barisan, memblokir jalan masuk gudang. Para preman mulai panik. Mereka tak menyangka akan ada perlawanan terbuka. Laras menatap ke depan dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini baru awal. Tapi api dalam dadanya kini telah menyala sepenuhnya. Ia tak akan lagi sembunyi. Ia akan berdiri di depan. Dan jika harus hancur, ia akan hancur dengan harga diri yang utuh. Setelah konfrontasi panas di depan gudang preman Tambun, Laras dan Gito memutuskan untuk menarik mundur truk mereka. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, pertempuran besar belum selesai. Malam mulai larut saat mereka berhenti di sebuah rest area tua di pinggiran Bekasi, tempat biasa sopir beristirahat sebelum masuk ke Jakarta. Di situ, Laras membersihkan luka-lukanya dengan air dari jeriken, sementara Gito sibuk memantau HT sambil sesekali menyalakan rokok kretek. Namun ketenangan itu hanya bertahan sejenak. Sekitar 1 jam kemudian, Gito menerima kode darurat, 3 klik berulang-ulang dari HT, tanda bahaya besar. "Mereka tahu kita di sini, Las," ujar Gito, wajahnya menegang. Laras menatap ke sekeliling. Rest area itu sepi, hanya 2 truk parkir dan 1 warung kopi yang sudah tutup. Tapi dari kejauhan, sorotan lampu motor mulai terlihat. Banyak, terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Dalam hitungan menit, suara knalpot bising mengelilingi tempat itu. Belasan motor datang dari berbagai arah, mengepung rest area. Beberapa preman yang tadi di gudang terlihat memimpin, termasuk si gondrong yang melempar batu ke truk Laras. Wajahnya penuh dendam. "Berani-beraninya kalian ngelawan. Malam ini jalanan jadi kuburan kalian," teriaknya dengan suara garang. Laras dan Gito berlari ke arah truk masing-masing. Mereka tak membawa senjata tajam, hanya linggis dan keberanian. Saat satu preman mendekat, Gito menghantamnya dengan keras menggunakan batang besi. Suara tulang retak terdengar jelas. Laras di sisi lain bertahan dengan menyalakan klakson panjang-panjang, membuat perhatian warga sekitar mulai terbangun. Tapi waktu terasa lambat, dan bantuan belum datang. Beberapa preman berhasil naik ke badan truk. Salah satunya memecahkan kaca samping, menarik Laras keluar dengan kasar. Ia meronta, menendang dan mencakar. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, satu tendangan keras mendarat di perutnya, membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Darah mengucur dari bibirnya, tapi ia tetap bangkit. "Bunuh aku kalau kalian berani. Tapi jalan ini, tak akan kalian kuasai selamanya," teriaknya, nyaring, penuh nyawa. Suara sirene tiba-tiba memecah malam. Polisi, rupanya seorang warga yang terbangun karena bunyi klakson melapor. Preman-preman itu panik, melarikan diri terburu-buru dengan motor mereka. Beberapa ditangkap, sisanya kabur ke dalam gelap. Laras berlutut, tubuhnya gemetar, tapi ia masih bisa tersenyum saat Gito menepuk bahunya. "Kau gila, Las, tapi kau pemberani sejati," katanya sambil tertawa lirih. Polisi membantu Laras naik ke ambulans kecil yang datang belakangan. Di dalam, ia melihat wajahnya yang lebam di cermin kecil. Tapi di balik luka itu, ia tahu satu hal, ia baru saja menggoreskan tanda perlawanan pertama di aspal jalanan ini. Mungkin belum menang, tapi malam ini mereka telah membuktikan bahwa sopir seperti dirinya tak akan lagi tunduk. Setelah insiden brutal di rest area Bekasi, Laras dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Luka lebam di wajah dan tulang rusuk memar membuatnya terpaksa beristirahat beberapa hari. Tapi luka yang paling dalam bukan yang ada di tubuh, melainkan rasa gagal yang mencabik jiwanya. Ia belum berhasil menghancurkan sindikat preman itu, dan pengiriman bawangnya tertunda. Di ruang perawatan, Laras menangis dalam diam. Sakitnya bukan karena dipukul, tapi karena merasa mengecewakan ibunya dan para petani yang menggantungkan harapan pada truk tuanya. Beberapa hari kemudian, Gito datang membesuk.
Ia membawa kabar buruk, banyak truk dari Brebes ditahan di perbatasan karena takut melanjutkan perjalanan. Sindikat preman mulai menebar teror terbuka, dan nama Laras jadi simbol perlawanan. Mereka takut, Las, tapi juga sedang menunggu. Mereka ingin tahu apakah kamu akan kembali, atau menyerah, ujar Gito sambil menatap matanya dalam. Laras hanya menunduk, pikirannya kusut. Ia merasa di persimpangan, lanjut atau mundur. Setelah keluar dari rumah sakit, Laras memutuskan pulang ke Brebes. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menenangkan diri. Truk Singo Lodra ditinggal sementara di bengkel, kaca depannya diganti, mesinnya diperbaiki. Di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat, namun penuh air mata. Kamu sudah cukup, nak. Jangan sakiti dirimu demi orang-orang yang bahkan tak tahu kamu terluka, ucap sang ibu, suaranya serak. Tapi Laras hanya diam. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan jalan biasa. Ini jalan berdarah yang harus dituntaskan. Malamnya, Laras duduk di pinggir kolam bawang di belakang rumah. Ia menatap bulan yang menggantung pucat. Di sebelahnya, adik perempuannya yang masih SMA duduk sambil memegangi luka di tangan Laras. Kak, kalau kakak mati di jalan, siapa yang jagain ibu? Siapa yang jagain aku? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu menghantam Laras lebih keras daripada pukulan rantai preman. Tapi justru dari sanalah ia menemukan jawabannya. Ia tak hanya berjuang untuk sopir lain, ia berjuang untuk keluarga. Untuk membuat jalanan itu aman, agar adiknya tak perlu takut suatu hari jadi bagian dari dunia yang penuh kekerasan ini. Keesokan harinya, Laras mendatangi para petani pengirim bawang yang kecewa karena pengiriman sebelumnya gagal. Ia berdiri di hadapan mereka, sebagian besar lelaki parubaya dengan wajah keras karena panas matahari. Saya minta maaf, tapi saya janji, truk saya akan kembali jalan. Dan kali ini, nggak ada yang bisa menghalangi. Saya bukan sopir biasa, saya anak dari seorang pejuang jalanan. Dan saya akan teruskan perjuangan itu. Suasana hening, tapi perlahan, satu persatu petani menepuk pundaknya, memberi restu. Hari berikutnya, Laras kembali ke bengkel. Truknya sudah siap. Kini truk Singo Lodra tak hanya mengangkut bawang, ia membawa dendam, harapan, dan semangat juang yang tak lagi bisa dihentikan. Di kaca depan yang baru, ia tempelkan stiker kecil bertuliskan, "Jalan ini milik kita." Dan di balik kemudi, Laras kembali duduk. Luka di wajahnya telah menjadi lencana kehormatan. Malam itu, truk kembali menyala. Mesin meraung. Lampu menembus gelapnya jalur Brebes, Jakarta. Tapi kali ini Laras tak hanya mengangkut barang. Ia membawa satu tekad bulat, kali ini bukan dia yang akan dikejar. Kali ini, dia yang akan memburu para perusak jalanan. Malam itu, truk Singo Lodra kembali mengaum di jalur Pantura, seperti singa yang telah bangkit dari luka-luka dan kini siap mencabik siapapun yang mengusik jalannya. Laras duduk di balik kemudi dengan sorot mata dingin dan penuh tekad. Kali ini, ia tidak sedang menghindar, ia tidak sedang bertahan, ia berburu, ia ingin menyerang balik, dan menjadikan jalanan ini saksi keberanian seorang perempuan yang telah terlalu lama menahan dendam. Gito dan dua sopir lainnya ikut dari belakang, membentuk iring-iringan kecil seperti konvoi diam-diam yang mengusung perlawanan. Laras tidak langsung menuju Jakarta. Ia dan tim kecilnya memilih berhenti di titik-titik rawan yang sebelumnya jadi sarang pemalakan, mulai dari daerah Cikampek, Karawang, hingga Tambun. Di setiap pos bayangan itu, mereka membagikan selebaran berisi foto-foto wajah preman yang terekam kamera sopir, beserta imbauan untuk melawan dan melapor. Beberapa sopir bergabung diam-diam, menyumbang informasi tentang jadwal patroli palsu, titik-titik pungli, hingga markas tersembunyi. Sebuah gerakan senyap mulai tumbuh, dan Laras berada di garis terdepannya. Namun, pemburu juga bisa diburu. Laras menyadari itu ketika di perbatasan Cikarang, sebuah motor dengan dua pria berhelm mengikuti truknya terlalu lama. Ia berpura-pura tak sadar, lalu mempercepat laju, menurunkan kecepatan mendadak di tikungan, hingga membuat motor itu nyaris menabrak pembatas jalan. Laras menyeringai di balik kemudi. "Kalian pikir aku perempuan yang sama waktu di rest area? Salah besar," bisiknya. Tapi ia tahu, itu hanya permulaan. Musuh sedang memperhatikan gerakannya. Di malam yang sama, Laras menerima pesan di HT dari Gito. "Markas mereka di Tambun kosong. Tapi kita dapat kabar mereka pindah ke gudang logistik dekat pelabuhan Marunda."
Lokasi lebih besar, dan katanya ada sopir yang disekap. Mendengar itu, darah Laras mendidih. Ia tahu, jika mereka berani menyekap sopir, artinya sindikat ini bukan lagi geng kecil, mereka merasa tak tersentuh. Maka Laras membuat keputusan besar, malam itu juga mereka akan menyusup ke sana, bukan untuk perang, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka bisa masuk ke jantung musuh. Saat mendekati pelabuhan Marunda, mereka mematikan lampu kabin dan menepi di pinggir dermaga. Laras dan dua sopir lain menyelinap lewat lorong gelap di antara kontainer. Jantungnya berdegup kencang, tapi langkahnya tetap. Ia melihat truk-truk tak dikenal berjajar rapi, bukan truk petani, melainkan truk-truk bayangan hasil rampasan. Di ujung sana, tampak cahaya dari sebuah gudang terbuka, dan di depannya, terdengar suara rintihan lirih. Seorang sopir muda dipukul dengan gagang sapu oleh dua pria bertubuh kekar. Tanpa pikir panjang, Laras menyerbu ke arah mereka. Ia menghantam salah satu pria dengan linggis pendek yang ia bawa, membuat yang lain terkejut. Teriakan keras memecah keheningan malam. Gito dan kawan lain datang menyusul. Pertempuran singkat terjadi, suara logam bertemu tulang, tubuh bertumburan, teriakan menggema di antara kontainer. Tapi kali ini, para preman tidak melawan dengan berani. Mereka kaget, karena korban mereka datang membawa perlawanan. 3 preman kabur, 1 tertangkap dan diborgol dengan sabuk sopir di tiang lampu jalan. Sopir muda yang disekap menangis sambil memeluk Laras. Mereka bilang jalanan milik mereka. Tapi malam ini, aku lihat sendiri, bukan, ucapnya terbata. Laras hanya memeluk bahunya erat. Jalan ini milik kita semua. Kita tinggal rebut kembali, jawabnya pelan namun tegas. Dan malam itu, tanpa sorotan media, tanpa kehadiran aparat, sebuah perlawanan rakyat kecil mulai menunjukkan taringnya. Saat truk kembali berjalan di pagi hari, Laras tahu, ini belum akhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedang berada di jalan yang benar. Dan selagi truknya masih bisa menyala, ia akan terus melaju, menuju kebebasan yang selama ini dicuri dari sopir-sopir kecil sepertinya. Pagi itu, udara pelabuhan Marunda masih menyisakan aroma besi, garam, dan darah yang semalam tertumpah. Laras memandangi wajah sopir muda yang berhasil mereka selamatkan. Luka-lukanya sudah dibalut, tapi sorot matanya masih penuh trauma. "Kamu pulang dulu," ujar Laras pelan. "Kita lanjutkan ini. Kamu sudah cukup berani." Sopir muda itu hanya mengangguk pelan, lalu memeluk Gito sebelum pergi. Sementara itu, Laras dan 2 sopir lainnya bersiap memindahkan truk Singolodra dari lokasi sebelum ada penyergapan balasan. Namun baru saja mereka keluar dari pelabuhan, 3 mobil minibus berwarna hitam mendadak memotong laju mereka di persimpangan. Beberapa pria berbadan besar dan berseragam hitam keluar cepat, tanpa logo institusi resmi. Wajah-wajah mereka asing, tapi gerakannya terlatih. Salah satu dari mereka menyodorkan surat yang tak jelas asalnya, mengklaim bahwa Laras terlibat dalam penghasutan dan penghasutan kekacauan di area distribusi barang. Laras tersenyum sinis. "Seragam kalian mungkin rapi, tapi bau preman masih kecium," ujarnya dingin. Gito sempat hendak melawan, tapi Laras menahan. Ia tahu, mereka bukan lawan biasa. Ini bukan lagi preman terminal atau pemalak jalanan. Ini hantu-hantu kekuasaan yang memakai wajah aparat. Laras ditarik paksa, dibawa masuk ke dalam mobil. Gito berteriak memanggil namanya, tapi tak ada yang bisa dilakukan. HT milik Laras jatuh di tanah, memancarkan bunyi klik panjang yang langsung disambar sopir lainnya dari kejauhan, tanda darurat. Di dalam mobil, Laras tak dipukuli, tapi dipermalukan secara perlahan. Mereka memutar rekaman video perlawanan di pelabuhan, menyindirnya, mengintimidasi dengan ancaman penjara, dan bahkan mencoba menawar damai dengan uang dan jaminan keamanan. "Kamu tinggal diam, biarkan sistem berjalan, angkut saja bawangmu, tak perlu jadi pahlawan," kata pria bertubuh besar di kursi depan. Tapi Laras hanya menatap lurus ke kaca jendela. "Kalau diam itu pilihan, bapak-bapak pasti sudah tenang sejak dulu. Tapi saya bukan sopir pengecut." Setelah beberapa jam, Laras dilepas begitu saja di pinggir jalan dekat tol Bekasi Barat, tanpa penjelasan, tanpa catatan resmi. Seolah hanya ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menculik kapan saja. Namun yang mereka tak tahu, ancaman itu justru menyalakan bara yang lebih besar dalam diri Laras. Ia kembali ke truk dengan baju kusut dan wajah lelah,
tapi Gito dan yang lainnya menyambutnya seperti pejuang yang baru kembali dari medan tempur. Mereka udah mulai panik, Las, ujar Gito. Kalau enggak, mereka nggak bakal kirim hantu-hantu seragam itu. Laras mengangguk, dan kalau mereka panik, berarti kita dekat dengan titik rapuh mereka. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah lapak warung pecel lele dekat terminal lama. Beberapa sopir dari jaringan kecil datang. Masing-masing membawa peta, informasi, dan keberanian. Mereka bukan milisi, bukan organisasi, tapi mereka punya satu kesamaan, mereka muak dijajah oleh ketakutan. Laras berdiri, menatap mereka satu persatu. Kita nggak punya senjata, tapi kita punya kesaksian, kita punya bukti, kita punya ribuan sopir yang siap bersuara. Kita akan buka semuanya, kita serahkan ke media, ke publik. Kalau hukum tak bisa kita percaya, maka biar suara rakyat yang bicara. Di tangan kirinya, ia genggam kembali HT kecil yang sempat hilang. Di tangan kanannya, ia bawa foto ayahnya, sopir tua yang dibunuh sistem busuk yang sama. Kini ia tahu, perjuangan ini bukan lagi tentang bawang. Ini tentang martabat. Dan malam itu, di balik denting sendok dan deru truk yang lewat, telah lahir perlawanan paling berbahaya, perlawanan yang tumbuh dari luka, dipupuk oleh kesadaran, dan dipimpin oleh seorang perempuan yang sudah terlalu lama dibungkam. Hari-hari setelah penculikan Laras menyebar seperti api di ladang ilalang. Entah siapa yang pertama kali menyebarkan berita itu, tapi dalam semalam wajah Laras tersebar di grup WhatsApp sopir, forum Facebook, pengemudi truk, bahkan di akun-akun TikTok sopir muda. Foto dirinya yang lebam dengan caption, perempuan berani lawan preman jalanan, jadi simbol perlawanan baru. Tapi Laras tidak terpancing sorotan. Ia tahu, yang ia lawan bukan hanya preman jalanan, melainkan sistem yang berakar dan berlumut, yang memakai wajah hukum untuk membungkam kebenaran. Di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran Cakung, Laras dan Gito menyusun strategi bersama sopir-sopir yang mulai berdatangan. Beberapa membawa rekaman video pemalakan, yang lain membawa bukti transfer uang jalan ke rekening tak dikenal. Bahkan ada yang diam-diam mencatat plat kendaraan truk yang dirampas dan dijual kembali. Semua bukti dikumpulkan. Laras tahu, mereka tak bisa melawan dengan linggis selamanya. Tapi dengan data, suara, dan sorotan publik, mereka bisa memukul lebih dalam. Malam itu, Laras dan dua sopir muda memberanikan diri bertemu dengan seorang jurnalis investigasi dari media independen. Di sebuah kedai kopi gelap, mereka menyerahkan semua bukti. Wajah jurnalis itu tegang saat menonton video seorang sopir dipaksa menandatangani surat kosong. Ini bisa meledak kalau dibuka, ujarnya pelan. Tapi kalian siap ditinggal sendiri kalau tekanan dari atas datang. Laras menatapnya lurus. Kami sudah ditinggalkan sejak dulu. Sekarang saatnya kami bicara. Sementara itu, sindikat yang biasa leluasa di jalan mulai gelisah. Pos pungli mulai sepi. Sopir-sopir mulai berani merekam. Bahkan ada yang langsung tancap gas ketika dicegat, tak lagi takut. Nama Laras disebut-sebut bukan sebagai korban, tapi sebagai pemantik. Seorang preman tua di warung terminal bahkan bergumam, perempuan itu bikin jalanan jadi tempat pertarungan lagi, tapi sekarang kami yang diburu. Aroma ketakutan perlahan bergeser arah. Namun perlawanan itu dibayar mahal. Suatu malam, bengkel kecil tempat truk, Singolodra, biasa diservis dibakar orang tak dikenal. Berkas bukti yang belum sempat dikopi ikut hangus. Laras datang ke lokasi pagi harinya, hanya berdiri diam di tengah puing-puing hangus. Mereka takut, itu artinya kita benar, ujar Gito, meski wajahnya juga pucat. Laras memungut emblem kecil dari logo truknya yang terjatuh. Ia genggam erat, lalu berbalik. Kalau mereka bakar, kita bangun lagi. Kali ini lebih besar. 2 hari kemudian, berita meledak. Media nasional menayangkan potongan investigasi yang mengungkap jaringan pungli, preman bayaran, dan aparat terlibat. Wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik jabatan mulai muncul. Masyarakat ramai, Menteri Perhubungan bersuara, bahkan Kapolri diminta tanggapan. Tapi di balik hiruk-pikuk berita itu, Laras memilih diam. Ia tak ingin jadi selebriti. Ia hanya ingin satu hal, jalanan yang aman bagi siapapun yang menggenggam setir dengan jujur. Malam itu, Laras duduk kembali di dalam truknya yang setengah hancur, tapi masih bisa menyala. Ia memutar kunci, mesin berderak, lalu menyala. Gito tersenyum dari kejauhan, memberikan hormat kecil.
Di radio hatnya, suara para sopir mulai bersahut-sahutan. Kami di belakangmu, Las. Kalau kau jatuh, kami teruskan. Dan suara itu, bukan sekadar gelombang. Itu adalah gema dari roda-roda berdebu yang selama ini diam. Kini, mereka bersuara, dan suaranya tak bisa dibungkam lagi. Hari itu, langit Jakarta mendung. Udara terasa berat, seolah menahan napas bersama ribuan sopir yang kini menanti perubahan. Truk Singo Lodra melaju pelan memasuki gerbang pasar induk Kramat Jati, salah satu titik distribusi bawang terbesar di ibu kota. Namun tak seperti biasanya, Laras tidak datang sebagai pengantar barang semata, ia datang sebagai simbol, sebagai luka yang sudah muak disembunyikan. Dari balik kaca yang belum diganti sejak bentrokan, ia menatap para preman yang biasanya berjaga di pinggir portal. Kini mereka tak berani menatap balik, jalanan sedang berubah. Laras menepikan truk, turun dengan langkah tenang namun tegak. Beberapa sopir lain ikut berhenti, lalu satu persatu turun dan berdiri di sisi kanan dan kirinya. Mereka tak membawa senjata, hanya membawa catatan, bukti, dan keberanian. Hari itu, mereka menggelar pernyataan terbuka di depan media. Mikrofon sederhana, kamera HP, dan rekaman langsung ke berbagai platform sosial. Laras bicara pelan, tapi setiap katanya menusuk, kami bukan kriminal. Kami bukan provokator, kami hanya rakyat kecil yang bosan dimakan oleh sistem jalanan yang busuk. Tangis sopir tua yang berdiri di belakang Laras pecah saat ia menceritakan bagaimana anaknya kehilangan truk karena tak sanggup bayar uang jalan. Seorang sopir perempuan lain menceritakan ancaman pemerkosaan saat melintasi jalur sepi di malam hari. Suasana jadi hening, mata-mata menunduk. Tapi kamera tetap menyala, dan ribuan penonton dari berbagai penjuru Indonesia menyaksikan semua itu. Dunia akhirnya mendengar apa yang selama ini hanya dibisikkan dalam hati antar sopir. Tak lama, aparat datang. Tapi kali ini bukan untuk menangkapi. Mereka datang dengan wajah yang berbeda. Ada wartawan, ada pejabat dari kementerian, bahkan ada pengacara publik yang menawarkan bantuan hukum gratis. Laras tak menyangka perjuangannya yang dulu hanya berawal dari satu truk dan satu luka kini menjadi gelombang besar yang tak bisa dihentikan. Namun dalam dirinya, ia tahu, badai belum selesai. Hanya bentuknya yang kini berubah. Di sore hari yang sama, seseorang mendekati Laras dengan membawa amplop. Di dalamnya, berisi surat undangan resmi, panggilan untuk hadir sebagai saksi dalam penyelidikan kasus pemalakan nasional. Laras hanya memandanginya tanpa reaksi, lalu menyimpan dalam dashboard truk. Perjalanan belum selesai, gumamnya. Ia tak mau larut dalam sorotan. Tujuan utamanya bukan tampil di berita, tapi melihat jalanan bebas dari pemerasan. Malam harinya, di parkiran pasar, Laras kembali menyalakan radio hatnya. Suara para sopir terdengar ringan, bercanda, mengeluh tentang macet dan cuaca, semua terdengar lebih hidup. Tak ada lagi ketegangan seperti minggu-minggu sebelumnya. Bahkan suara seorang sopir muda dari jalur Sumatera terdengar ceria, "Mbak Laras, tadi di pelabuhan Bakauheni nggak ada yang minta duit." Kayaknya mereka udah takut. Laras tersenyum kecil. Jalan pelan-pelan, jaga barang. Kita belum menang sepenuhnya, tapi kita udah bikin mereka mundur. Di dalam kabin, Laras menyandarkan kepala pada kursi. Ia memandang langit malam dari kaca depan, lalu memejamkan mata sejenak. Di pundaknya ada beban ribuan sopir, di dadanya ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Karena ia tahu, jalanan telah menjawab. Dan jawabannya adalah keberanian. 3 hari setelah Laras menyampaikan kesaksian di depan penyidik dan media, sebuah kabar pahit datang seperti petir di siang bolong. Gito, sahabat seperjuangannya, sopir tua yang paling setia menemaninya dari awal, ditemukan tergeletak di dalam truknya, tak bernyawa. Polisi menyebutnya serangan jantung, tapi Laras tahu, Gito tidak sekadar kelelahan. Ia sempat menerima ancaman lewat HT2 malam sebelumnya. Berhenti, atau kau yang jadi korban selanjutnya. Laras menggenggam tangannya kuat. Dunia luar melihat kemenangan, tapi di baliknya, nyawa mulai jatuh satu persatu. Pemakaman Gito berlangsung sederhana. Di antara tanah merah dan bau dupa, para sopir menunduk dalam diam. Tak ada yang bicara banyak. Tapi dari mata mereka, Laras melihat api yang mulai menyala lagi, bukan karena takut, tapi karena dendam dan penghormatan. Gito nggak mati sia-sia, ucap salah satu sopir muda dengan suara bergetar.
Dia mati karena berani. Laras hanya berdiri, memegang kemudi kecil milik Gito yang diberikan istrinya. Ia menyelipkannya di dashboard truk Singolodra, sebagai pengingat bahwa setiap perjuangan pasti dibayar mahal. Malam itu, Laras kembali berkendara sendirian di jalur Pantura, kali ini menuju Demak untuk mengambil kiriman bawang dari seorang petani kecil yang dulu pernah ditolong Gito. Jalanan tampak lengang, tapi di pikirannya penuh bayang. Ia teringat bagaimana dulu ia hanya ingin mengantar barang, bukan melawan sistem. Tapi hidup membawanya ke medan yang tak ia pilih, dan kini ia tak bisa mundur. Setiap kilometer yang ia lalui adalah napas perjuangan yang tak boleh terhenti. Di tengah perjalanan, sebuah motor kembali membuntuti. Laras menatap dari spion. Sosok itu mengenakan helm hitam, jaket kulit gelap, mirip dengan yang dulu melempar batu ke kaca truknya. Tapi kali ini, Laras tak tancap gas, tak menepi. Ia memperlambat laju, lalu berhenti di sisi jalan. Ia turun perlahan, menghadapi bayang itu dengan tenang. "Kalau kau datang untuk menakutiku, aku sudah melewati tahap itu," katanya dengan suara serak. Sosok di atas motor itu tak menjawab. Ia hanya memandang, lalu menyalakan mesin dan pergi meninggalkan debu. Mungkin hanya pengintai, mungkin hanya peringatan. Tapi Laras tak gentar. Ia menatap langit malam, menghembuskan napas panjang. "Ayo, kalau memang harus jatuh, aku jatuh dengan kepala tegak," ucapnya dalam hati. Saat ia melanjutkan perjalanan, pesan dari hatnya masuk, kabar bahwa 3 titik pos pungli di jalur Pantura ditertibkan polisi sore tadi. Beberapa preman ditangkap, termasuk satu yang pernah memukul sopir muda di pelabuhan Marunda. Laras menggenggam kemudi lebih erat. Ini harga dari semua air mata dan darah. Gito mungkin telah tiada, tapi jejaknya tetap hidup dalam setiap truk yang kini bisa melintas tanpa ketakutan. Menjelang dini hari, Laras tiba di rumah petani di Demak. Lelaki tua itu tersenyum, membukakan pintu dengan penuh hormat. "Mbak Laras, akhirnya datang juga. Bawang kami siap, dan kami siap bayar dengan doa," katanya sambil menunjuk karung-karung bawang di sudut gudang. Laras tersenyum, lalu berkata pelan, "Doa itu cukup, Pak. Doa itu yang bikin saya tetap hidup." Subuh menyapa Demak dengan kabut tipis dan aroma tanah basah. Truk Singolodra sudah terisi penuh bawang dari petani kecil yang sempat khawatir pengiriman mereka akan gagal. Laras duduk di balik kemudi, menatap langit yang mulai berwarna oranye muda. Hari ini, ia tidak hanya mengantarkan bawang, ia mengantar semangat, harga diri, dan warisan keberanian yang ditinggalkan oleh Gito dan ayahnya. Di dashboard, kemudi kecil milik Gito tergantung berdampingan dengan foto sang ayah. Dua sosok yang telah membentuk jiwanya menjadi baja. Perjalanan kembali menuju Jakarta bukan perjalanan biasa. Setiap kilometer yang dilewati seolah menayangkan ulang luka dan kemenangan yang ia alami, dari saat kaca truknya dilempar batu, malam gelap di res area penuh darah, penculikan oleh hantu berseragam, hingga api bengkel yang memakan bukti perjuangan mereka. Tapi sekarang, semua itu bukan trauma. Itu adalah pijakan. Bekas luka yang berubah menjadi pelindung jiwa. Laras tak lagi merasa sendiri. Kini ia tahu, jalanan telah menjadi medan perang yang dimenangkan bukan dengan senjata, tapi dengan tekad. Saat memasuki wilayah Pantura Karawang, sebuah pemandangan menggetarkan hatinya. Di sisi kiri jalan, puluhan truk berhenti, dan para sopir berdiri berjejer. Mereka mengangkat HT kecil mereka tinggi-tinggi, memberi hormat saat Singolodra melintas pelan. Tak ada teriakan, tak ada pidato. Hanya isyarat diam penuh makna. Laras menahan air mata, menggenggam kuat kemudi. "Ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan kita semua," ucapnya lirih. Di perbatasan Bekasi, beberapa petugas baru berjaga. Mereka tersenyum ramah, memeriksa dokumen hanya secukupnya, dan memberi jalan tanpa pungutan. Dunia memang belum sepenuhnya berubah, tapi benihnya telah tumbuh. Dan Laras tahu, butuh waktu agar akar keadilan menjalar hingga ke dasar. Tapi selama roda truk terus berputar, selama suara sopir tak dibungkam, perubahan itu akan sampai juga ke setiap ujung aspal. Menjelang siang, Laras tiba di pasar induk Kramat Jati. Kali ini tidak ada teror, tidak ada tatapan sinis. Yang ada hanya para pekerja yang menyambut dengan senyum dan tangan terbuka. Salah satu buruh pasar memeluknya. "Mbak Laras, sekarang orang-orang di sini bisa kerja tenang. Nggak ada yang berani nodong lagi." Laras hanya mengangguk. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya penuh. Ia tahu,
Satu tugas berat telah ia selesaikan. Setelah bongkar muatan, Laras duduk kembali di dalam kabin. Ia membuka jendela, membiarkan angin sore masuk menyapu wajahnya yang mulai bersih dari lebam. Di luar, suara pasar riuh, kehidupan kembali normal. Tapi dalam hati Laras, badai telah menciptakan seorang baru. Ia bukan lagi perempuan sopir yang hanya ingin mencari nafkah. Ia adalah suara dari jalanan. Ia adalah perlawanan. Laras memutar HT, mendengar suara-suara sahabat sesama sopir. Gito memang sudah tiada, tapi suaranya kini hidup di setiap frekuensi HT, di setiap klakson solidaritas. Dan di tengah keheningan kabin, Laras bergumam lirih, "Pak, Gito, aku sudah sampai. Jalanan ini sudah mulai bebas." Matanya basah, tapi senyumnya tulus. Ia tahu, perjalanan belum berakhir. Tapi untuk hari ini, ia sudah cukup. Ia sudah menang. Dan, Singolodra kembali melaju, bukan sekadar mengangkut bawang, tapi membawa harapan ribuan jiwa. Jalan pulang itu masih panjang. Tapi kali ini, Laras tidak lagi takut. Ia tahu, ia tak berjalan sendirian lagi.